Assalamualaikum. Halo Ayah Bunda dan sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang pujian part 1. Apa itu pujian yang bisa memberikan dampak negatif? Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih kita memberikan pujian kepada anak-anak kita. Dan sebenarnya materi pujian ini nih, pembahasan pujian ini tuh gak cuma untuk orang tua aja, tapi untuk para pendidik juga yang secara otomatis menjadi terlibat dalam pembentukan atau pendidikan anak-anak kita. Jadi kalau pujian itu memang untuk menumbuhkan rasa dihargai dan kemudian rasa bernilai dalam diri, tapi kita juga harus hati-hati bagaimana pujian itu bisa menjadi dampak negatif untuk seseorang. Oke, langsung aja kita ke poin pertama, bagaimana landasan yang harus kita ingat ketika kita memuji atau memberikan pujian untuk anak-anak. Yang pertama, pujilah mereka dengan hal-hal yang layak. Contohnya seperti kadang-kadang kita suka overload ketika memberikan pujian kepada anak didik kita, kepada anak kita gitu. Karena sebenarnya memuji untuk hal-hal yang tidak layak itu tidak begitu terlalu penting. Contohnya, misal seorang anak umur 8 tahun mereka sudah bisa pergi ke sekolah sendiri, maka kita tidak perlu memberikan pujian ya secara berlebih kepada mereka, kecuali jika anak kita mungkin baru pindah dan harus beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka kita bisa memberikan pujian tapi tidak overload. Karena menurut pakar psikologi Abraham Momen mengatakan bahwa anak yang sering dipuji untuk hal-hal yang tidak layak akan membuat mereka menjadi egois, manja, dan juga sombong. Nah, itu yang kita tidak inginkan, bukan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu hindari berlebihan dalam memuji. Nah, masih hampir sama konteksnya, tapi kadang-kadang kita terlalu terkesan manipulatif ketika memuji anak-anak seperti itu. Karena seorang anak ketika mereka sudah terbiasa dipuji, maka anak akan sulit mengembangkan dirinya untuk berjuang atau berusaha gitu. Maka bagaimana caranya? Kita harus melihat waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Misal ketika seorang anak mencoba hal baru yang belum pernah mereka coba, kita bisa memberikan pujian dengan cara ya tadi, tidak berlebihan atau tidak terlalu mengumbar. Jadi kesannya agar tidak terlihat palsu pujiannya dan juga tidak terlihat seperti manipulatif seperti itu. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, puji anak dengan mengapresiasi daripada menyetujui. Maksud dari mengapresiasi dan menyetujui di sini, ketika kita memberikan pujian menyetujui, bukannya tidak boleh Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru sekalian, sebenarnya boleh, tetapi tidak terlalu sering. Ketika kita menyetujui berarti memberikan apresiasi tersebut seperti oh hebat, seperti itu, atau wah kamu luar biasa ya, seperti itu. Tapi lebih berbanyaklah kita memberikan pujian tapi mengapresiasi. Kata-kata yang kita bisa gunakan untuk mengapresiasi anak-anak seperti terima kasih ya sudah membantu ayah, seperti itu. Atau sangat menyenangkan kamu membantu ibu merasa terbantu sekali, seperti itu. Bisa digunakan seperti itu. Jadi mereka merasa dihargai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian terima kasih ya kamu sudah meluangkan waktu, seperti itu. Jadi kita bisa mengapresiasi mereka dengan cara berterima kasih dan mengungkapkan rasa bahagia kita, seperti itu. Kemudian yang poin selanjutnya adalah puji anak yang berfokus kepada perbuatannya, bukan pribadinya. Contohnya, wah kamu keren banget ya, wah kamu hebat banget ya. Nah, kita ganti dengan cara kita fokus pada apa yang mereka lakukan, karena agar mereka tuh tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu baik dan tidak membuat adanya kesombongan dalam diri mereka. Karena jika anak-anak lebih sering menyombongkan dirinya dengan menunjukkan kemampuan dirinya, itu barangkali bisa jadi
itu cara mereka untuk menghargai diri mereka. Makanya kita hindari itu ayah bunda dan guru sekalian. Ketika kita apresiasi perbuatannya, bukan perilakunya. Contoh, kita bisa mengganti kata kamu baik sekali ya, atau kamu baik banget ya, kita ganti menjadi wah, kakak sudah membantu temannya, ibu bangga loh, seperti itu. Jadi kita apresiasi perbuatannya agar mereka tahu, oh, perbuatan itu baik ternyata. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah puji prosesnya. Ketika kita memuji mereka, kita fokus kepada prosesnya dan bukan hasilnya. Dan juga ketika mereka gagal, kita juga tetap memberikan pujian, bahwa mereka agar sadar tuh kalau oh, orang tuanya tuh atau gurunya tetap stay loh buat mereka walaupun mereka gagal, seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwa kegagalan itu adalah proses belajar, bahwa itu wajar dalam kehidupan. Jadi nanti ketika kedepannya mereka tidak akan merasa takut gagal atau takut mencoba hal baru, seperti itu. Jadi agar mereka menghargai proses. Contohnya seperti ini, bagaimana ulangannya? Susah nggak perlu cemas lagi ya. Ayah lihat kamu semalam belajar dengan sangat giat loh. Yang penting kamu sudah berusaha, walaupun hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu lebih anak itu lebih merasa bahwa oh, ternyata ayah nggak marah loh, aku nilainya kecil. Ternyata kata ayah yang penting aku udah berusaha. Nah tadi kita udah sempat kita sempat bahas tentang bagaimana cara memujinya. Nah sekarang karena tadi agar tidak terkesan overload, manipulatif atau yang lainnya, apa sih yang harus kita puji dari anak-anak? Oke, yang pertama yaitu adalah pilihan. Nah, pujilah pilihan yang mereka pilih. Contohnya seperti mereka memilih baju, maka memilih baju yang mau mereka kenakan. Kita bisa gunakan daripada kita mengatakan kamu bajunya cocok ya gitu. Kita bisa menggunakan seperti pilihan baju kamu itu sesuai loh sama cuacanya agak sedikit mendung ya. Nah, seperti itu bisa ya bunda. Jadi kita rubah dari sekedar cuma mengatakan baju kamu cocok ya gitu. Oke, terus yang kedua yaitu ide. Kita patut memberikan pujian ketika mereka memberikan ide yang ingin mereka lakukan. Contohnya mereka mau bermain, kita bisa katakan ide bagus, kita bisa bermain loh sama-sama, seperti itu. Kemudian itu ide yang cerdas. Cara melakukannya seperti itu bisa daripada kita menggunakan kata seperti kamu pintar gitu, atau anak baik bermain ya gitu. Jadi lebih baik kita merubah dengan cara mengapresiasi seperti yang tadi di awal. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu usaha. Kita bisa mengubah kata yang mungkin kita sering katakan kamu hebat nak, menjadi kamu sudah berusaha dengan sangat hebat, dengan sangat luar biasa. Kemudian bisa kamu telah berusaha dengan serius loh, dengan gigih untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Seperti itu. Kita bisa memuji prosesnya, usahanya dia, daripada hanya sekedar kita mengatakan kamu hebat nak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya bantuan. Nah, ketika mereka membantu kita bisa memberikan apresiasi seperti terima kasih ya sudah membantu ayah, terima kasih sudah membantu ibu, seperti itu. Terima kasih sudah merapikan mainanmu, seperti itu. Jadi lebih baik kita menggunakan kata-kata seperti itu karena mereka merasa dihargain, membantu ayah dan ibunya, seperti itu, daripada kita menggunakan kamu rajin nak, kamu baik ya nak, seperti itu. Jadi mereka akan merasa oh rajin, baik gitu. Jadi agar mereka tuh paham, oh yang saya lakukan itu ternyata baik gitu, dan itu membantu kedua orang tuanya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah independensi atau kemandirian. Contohnya ketika anak kita bisa menggunakan pakaian sendiri, daripada kita mengatakan anak ayah hebat ya bisa pakai baju sendiri. Nah, kita ganti dengan menggunakan wah kakak sudah bisa ya sekarang pakai baju dengan baik gitu, atau adik sudah berusaha loh untuk menggunakan bajunya sendiri, seperti itu. Jadi kita bisa rubah daripada anak ibu hebat ya bisa pakai baju sendiri, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kepedulian. Ketika mereka
ketika mereka terlihat kepedulian mereka dengan orang sekitarnya, dengan teman-temannya. Nah, itu patut dipuji juga ya Bunda. Daripada kita mengatakan Masya Allah anak baik, wah anak baik gitu ya, kita bisa gunakan, ibu tadi lihat kakak loh membantu temannya yang mau menggunakan sepatu, itu perbuatan yang baik loh kak, Masya Allah. Nah itu kita bisa gunakan seperti itu ya, jadi kita lebih jelaskan secara spesifik apa yang kita mau puji. Nah kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Nah ketika kita melihat anak kita atau murid kita menunjukkan skillnya dia gitu ya, atau sudah bisa, oh dia sudah bisa nih pada tahap ini, kita puji bukan dengan misal contoh main bola nih, anak kita sudah bisa menendang jauh misalkan, kita bisa rubah kata kamu pemain bola yang hebat ya. Nah itu kita harus rubah menjadi spesifik, wah kakak udah bisa menendang bola sejauh itu ya sekarang. Nah itu akan mereka merasa lebih, oh iya bener ya gitu, berarti besok harus belajar lagi nih, seperti itu. Jadi kita rubah semua yang kita puji itu menjadi lebih spesifik agar anak juga tidak merasa pujian yang tidak lengkap atau kebingungan, seperti itu. Jadi kita rubah ya Bunda dan guru sekalian, kita rubah pujian kita secara spesifik pada prosesnya. Jadi, mari ayah bunda dan semua pendidik, kita memberikan pujian yang bisa membangun untuk anak-anak kita dan murid-murid kita. Jadi, kita arahkan mereka, kita pahamkan mereka bahwa kata baik itu adalah berbeda dari, bukan lebih dari. Sehingga esensi kita memberikan pujian sebagai membangun harga diri mereka, itu benar adanya. Jadi, kita fokuskan pada usaha, prosesnya, dan secara spesifik perbuatannya, kita puji dengan itu semua, dibanding kita memberikan yang hasilnya saja, kemudian hanya sekedar pribadinya saja. Jadi kita fokuskan, kita rubah ya bunda. Oke, jika ayah bunda dan semua sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan bisa juga dibunyikan loncengnya biar gak ketinggalan episode kita selanjutnya. Oke, nantikan episode selanjutnya ya bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakura, sahabat keluarga.